Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mereka menjadi raksasa yang menggerakkan jutaan umat, sebelum bendera NU dan Muhammadiyah berkibar di seluruh penjuru negeri, mereka hanyalah dua remaja yang haus akan ilmu. Muhammad Darwis dan Hashim, dua pemuda yang dipertemukan oleh takdir di pesantren Langgar Kidul milik Kiai Saleh Darat. Di bawah asuhan sang maha guru yang sama, mereka menanam akar persaudaraan yang tak akan pernah bisa dicabut oleh ego maupun perbedaan politik. Inilah awal dari rahasia persahabatan yang akan mengubah wajah Indonesia selamanya. Sebelum kita melanjutkan kisah penuh hikmah ini, mari kita sejenak saling mendoakan. Bagi Anda yang berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share, semoga Allah berikan kemudahan dalam hidupnya dan dimudahkan rezekinya. Amin. Pada tahun 1880-an, Semarang menjadi saksi pertemuan bersejarah. Muhammad Darwis yang kelak dikenal sebagai Kiai Ahmad Dahlan adalah pemuda dari Kauman, Yogyakarta, sementara Hashim yang kelak dikenal sebagai Kiai Hashim Asy'ari datang dari Jombang, Jawa Timur. Usia mereka hanya terpaut 2 tahun. Darwis lebih senior. Kiai Saleh Darat sang guru besar yang memahami potensi kedua muridnya sering memberikan tugas bersama. Di pesantren inilah rahasia kedekatan mereka dimulai. Mereka bukan hanya belajar kitab Matan Alfiyah atau Fathul Qarib, tapi mereka berbagi satu nampan saat makan, satu bantal saat tidur, dan satu cita-cita, membebaskan umat dari kegelapan penjajahan. Ada satu rahasia kecil yang jarang diungkap ke publik. Panggilan sayang di antara mereka, karena Muhammad Darwis lebih tua, Hashim memanggilnya dengan sebutan Mas Darwis. Sebaliknya, Darwis memanggil Hashim dengan sebutan adik Hashim. Kedekatan ini sangat emosional. Hashim sangat mengagumi kecerdasan berpikir Darwis yang progresif. Sementara Darwis sangat menghormati ketekunan Hashim dalam menghafal hadis. Pernah suatu malam, saat lampu minyak di pesantren hampir padam, Hashim tetap terjaga membaca kitab. Darwis menghampirinya, menuangkan sedikit minyak agar lampu tetap menyala. Lalu berkata, "Adik Hashim, matamu perlu istirahat, perjuangan kita masih panjang." Hashim tersenyum dan menjawab, "Mas Darwis, setiap huruf di kitab ini adalah cahaya untuk bangsa kita. Masa-masa indah di Semarang harus berakhir ketika mereka berdua harus berangkat ke Makkah untuk memperdalam ilmu. Namun, perjalanan ini bukan memisahkan, melainkan mempererat batin." Di tengah debu padang pasir dan panasnya Makkah, mereka kembali dipertemukan oleh guru-guru besar seperti Syekh Hatib Al-Minangkabawi dan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di Makkah, mereka sering berdiskusi hingga larut malam di bawah bayang-bayang Ka'bah. Mereka melihat bagaimana umat Islam dari seluruh dunia bersatu. Sementara di tanah air, bangsa mereka masih terpikabila dan dijajah. Disinilah mereka berjanji, siapapun yang pulang lebih dulu, ia harus memulai perjuangan. Dan yang lain akan menyusul untuk melengkapi. Banyak yang tidak tahu bahwa selama di Makkah, kedua tokoh ini pernah berbagi satu kamar yang sangat sempit. Di ruangan kecil itulah diplomasi spiritual terjadi. Muhammad Darwis mulai banyak bersentuhan dengan pemikiran Muhammad Abduh yang ingin memurnikan Islam, sementara Hashim tetap memegang teguh tradisi madhab yang kuat. Perbedaan pemikiran mulai muncul, namun lihatlah bagaimana mereka menyikapinya. Tidak ada debat kusir, tidak ada saling merendahkan. Mereka justru saling menguji pemikiran masing-masing dengan penuh adab. "Mas Darwis, idemu tentang pendidikan modern itu hebat," kata Hashim. Darwis membalas, "Tapi adikku, fondasi tradisi dan sanad ilmu yang kau pegang adalah bentengnya. Mereka adalah dua sisi dari satu mata uang yang sama." Persahabatan mereka telah ditempa oleh kerasnya kehidupan pesantren dan panasnya gurun Makkah. Namun, ujian sesungguhnya baru dimulai saat mereka menginjakkan kaki kembali di tanah Jawa. Darwis kembali ke Yogyakarta dan mendirikan Muhammadiyah, sementara Hashim membangun Tebuireng dan membidani NU. Bagaimana reaksi mereka saat organisasi yang mereka dirikan mulai bergesekan di lapangan? Benarkah ada sepucuk surat rahasia yang dikirim Kiai Ahmad Dahlan saat ia merasa ajalnya sudah dekat? Setelah bertahun-tahun menimba ilmu di jantung kota Makkah, dua sahabat ini kembali ke tanah air dengan membawa api yang sama, namun dengan lentera yang berbeda. Muhammad Darwis kini telah berganti nama menjadi Kiai Ahmad Dahlan, sang penggerak pemurnian dari Yogyakarta. Sementara itu, Muhammad Hashim kini dikenal sebagai Kiai Hashim Asy'ari, sang penjaga benteng tradisi
dari Jombang. Di atas kertas metode mereka nampak kontras. Namun, di balik layar sejarah, ada sebuah benang sutra yang tetap mengikat mereka. Sebuah rasa saling menghormati yang tak mampu ditembus oleh fanatisme pengikutnya. Tahun 1912, Kajetz Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah di Yogyakarta. Fokusnya jelas, pendidikan modern, pelayanan sosial, dan pemurnian akidah. Beliau melihat umat sedang terjebak dalam takhayul dan kemiskinan. Di saat yang sama, Kajetz Hasyim Asy'ari telah lebih dulu membangun pesantren Tebuireng pada 1899, menjadi pusat pertahanan ilmu hadis dan pelestarian madzhab di tanah Jawa. Meski terpisah jarak dan kesibukan, mereka tidak pernah benar-benar jauh. Kajetz Hasyim Asy'ari selalu mengikuti perkembangan Mas Darwisnya. Ketika kabar tentang berdirinya Muhammadiyah sampai ke Tebuireng, Kiai Hasyim tidak menunjukkan kecurigaan. Sebaliknya, beliau berkata kepada para santrinya, "Apa yang dilakukan Kiai Dahlan adalah untuk kemajuan umat. Kita harus mendukungnya dari sisi yang berbeda." Inilah kedewasaan spiritual. Mereka sadar bahwa satu orang tidak bisa menyelesaikan semua masalah bangsa. Ada sebuah kisah menarik yang sering diceritakan oleh para sesepuh. Suatu ketika, Kajetz Ahmad Dahlan berkunjung ke Jombang untuk menemui Kajetz Hasyim Asy'ari. Pertemuan itu bukan di sebuah podium besar, melainkan di sebuah amben kayu sederhana. Kiai Hasyim menyambut kakaknya itu dengan penuh takzim. Beliau menyiapkan jamuan terbaik. Di sana, mereka tidak berdebat tentang khilafiyah perbedaan fikih, melainkan berbagi keprihatinan tentang nasib bangsa yang masih dijajah Belanda. Kiai Dahlan bercerita tentang tantangannya mendirikan sekolah model Belanda yang sempat dicap kafir oleh sebagian orang. Kiai Hasyim mendengarkan dengan seksama, lalu memegang pundak sahabatnya, "Mas Darwis, jika kau membangun rumah dengan batu bata modern, izinkan aku menjaga fondasi tanahnya agar tetap kuat dengan akar tradisi." Dalam pertemuan itu, Kiai Hasyim tetap memosisikan diri sebagai adik. Beliau tidak membiarkan Kiai Dahlan mengambil minum sendiri. Beliau yang melayani, karena ada bagi Kiai Hasyim jauh lebih tinggi daripada sekadar perbedaan organisasi. Rahasia besar yang jarang diketahui publik adalah bagaimana mereka saling bertukar kader. Jika ada santri di Jombang yang memiliki kecenderungan berpikir praktis dan organisatoris, Kiai Hasyim tak segan menyarankannya untuk belajar ke Yogyakarta. Sebaliknya, Kiai Dahlan sering merekomendasikan murid-muridnya yang ingin mendalami kitab kuning dan hadis secara mendalam untuk nyantri di Tebuireng. Mereka sadar bahwa Muhammadiyah butuh orang-orang yang paham kitab, dan NU butuh orang-orang yang paham manajemen modern. Ini adalah simbiosis mutualisme spiritual yang sangat indah. Mereka tidak merasa berebut pengikut, karena bagi mereka, pengikut itu milik Allah, dan tugas mereka hanyalah mendidik. Seiring berjalannya waktu, kesehatan Kajetz Ahmad Dahlan mulai menurun akibat kerja keras yang luar biasa bagi umat. Di saat-saat kritisnya, beliau masih sempat memikirkan adik Hasyim. Beliau mengirimkan sebuah pesan singkat, namun sangat menyentuh melalui seorang utusan. Pesan itu intinya adalah permohonan maaf jika selama perjuangan ada hal-hal yang tidak berkenan, serta harapan agar perjuangan membela Islam tetap berlanjut, meski lewat jalur yang berbeda. Saat pesan itu sampai ke tangan Kajetz Hasyim Asy'ari, Sang Hadratus Syekh Maha Guru terdiam 1000 bahasa. Air mata menetes di pipinya. Beliau segera mengajak santri-santrinya untuk mendoakan keselamatan sang sahabat di Yogyakarta. Perbedaan organisasi tidak sedikit pun melunturkan rasa cinta yang telah dibangun sejak masa remaja di Semarang. Dua matahari ini tidak pernah saling bertabrakan, melainkan saling berbagi waktu untuk menyinari bumi. Kajetz Ahmad Dahlan dengan semangat pembaruannya, dan Kajetz Hasyim Asy'ari dengan keteguhan tradisinya. Namun, sejarah akan mencatat ujian yang lebih besar. Saat Kajetz Ahmad Dahlan wafat pada tahun 1923, bagaimana perasaan Kajetz Hasyim Asy'ari? Dan benarkah berdirinya Nahdlatul Ulama 3 tahun kemudian adalah salah satu cara Kiai Hasyim untuk melengkapi warisan sang sahabat agar umat Islam Indonesia benar-benar utuh? Tahun 1923, sejarah mencatat duka yang mendalam bagi Nusantara. Sang pensera Kajetz Ahmad Dahlan telah menyelesaikan tugasnya di dunia. Kepergian sang kakak spiritual ini meninggalkan lubang besar di hati seorang Kajetz Hasyim Asy'ari. Di saat banyak orang mengira ini adalah akhir dari hubungan batin dua tokoh ini, yang terjadi justru sebaliknya. Di balik keheningan Tebuireng,
Sebuah wasiat tak terucap sedang ditunaikan oleh Sang Hadratus Syekh. Sebuah gerakan baru sedang dipersiapkan. Bukan untuk menyaingi, melainkan untuk menjaga apa yang belum sempat tersentuh oleh sang sahabat. Kabar wafatnya Kiai Ahmad Dahlan sampai ke Tebu Ireng seperti petir di siang bolong. Para santri melihat Kiai Hasyim terdiam cukup lama. Hubungan mereka bukan sekadar kawan seperjuangan, tapi hubungan mas dan adik yang telah diikat sejak masa remaja di bawah bimbingan Kiai Saleh Darat. Kiai Hasyim sangat memahami beban berat yang dipikul Kiai Dahlan semasa hidupnya dalam menggebrak kebekuan umat. Saat itu, Kiai Hasyim berkata kepada santri terdekatnya, "Mas Darwis sudah mendahului kita. Beliau telah menanam pohon modernitas di Yogyakarta. Sekarang, tugas kita adalah memastikan bahwa akar tradisi pesantren tetap kuat, agar pohon itu tidak tumbang diterjang angin zaman." Kematian sang sahabat seolah menjadi lonceng peringatan bagi Kiai Hasyim bahwa perjuangan kolektif ini harus diperluas. 3 tahun setelah wafatnya Kiai Ahmad Dahlan, tepatnya pada tahun 1926, KAC Hasyim Asy'ari membidani lahirnya Nahdlatul Ulama NU. Bagi orang awam yang berpikiran pendek, lahirnya NU dianggap sebagai jawaban atau tandingan terhadap Muhammadiyah. Namun, bagi para kiai sepuh, ini adalah bentuk diplomasi spiritual. Kiai Hasyim sadar bahwa Muhammadiyah bergerak di area pendidikan modern dan reformasi sosial. Namun, ada ceruk besar yang belum terjamah, yaitu masa akar rumput di pedesaan, kaum santri tradisional, dan pelestarian sanad keilmuan mazhab yang menjadi identitas mayoritas Muslim Nusantara. Kiai Hasyim mendirikan NU bukan untuk memecah belah, tapi untuk merangkul mereka yang belum terjangkau oleh pola gerak Muhammadiyah. Keduanya adalah dua sayap dari burung yang sama. Jika salah satu patah, bangsa ini tidak akan bisa terbang menuju kemerdekaan. Salah satu bukti keagungan adab Kiai Hasyim Asy'ari adalah instruksi rahasia beliau kepada para tokoh NU di masa awal. Beliau berpesan agar para penggerak NU tidak boleh sekalipun menjelek-jelekan Muhammadiyah atau sosok Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu gurunya sama dengan saya. Kita hanya beda cara merawat umat, tegas beliau dalam sebuah pertemuan. Bahkan, dalam beberapa urusan fikih, Kiai Hasyim menunjukkan fleksibilitas yang luar biasa demi menghormati sahabatnya. Beliau mengajarkan bahwa perbedaan furuyah, cabang agama, seperti jumlah rakaat tarawih atau doa kunut, tidak boleh merusak ukhuwah persaudaraan. Kiai Hasyim memosisikan NU sebagai penjaga gawang tradisi, sementara Muhammadiyah adalah penyerang di lini modernitas. Mereka adalah satu tim dalam satu kompetisi besar melawan penjajahan dan kebodohan. Saat dunia Islam bergejolak akibat peralihan kekuasaan di Makkah, Kiai Hasyim membentuk Komite Hijaz. Inilah momen di mana semangat perjuangan Kiai Dahlan dan Kiai Hasyim kembali bertemu secara spiritual. Keduanya suma-suma tidak ingin warisan sejarah Islam di Makkah, termasuk makam Rasulullah dan peninggalan sahabat dihancurkan. Meski Kiai Dahlan sudah tiada, semangatnya seolah merasuki gerak Kiai Hasyim. Diplomasi yang dilakukan Komite Hijaz ke Tanah Suci adalah manifestasi dari diskusi-diskusi satu kamar mereka di Makkah dulu. Kiai Hasyim sedang menjalankan wasiat yang tak terucap dari sang sahabat untuk menjaga kehormatan Islam di mata dunia. Disinilah jati diri Islam Nusantara yang moderat, toleran, namun teguh memegang prinsip mulai terbentuk secara kokoh. NU dan Muhammadiyah bukan lahir untuk saling menghancurkan, tapi untuk saling menyempurnakan. KAC Hasyim Asy'ari telah membuktikan bahwa mencintai sahabat berarti melanjutkan perjuangannya dengan cara yang paling bijaksana. Namun, ujian sesungguhnya datang dari luar. Penjajah Belanda mulai merasa terancam dengan kebangkitan dua raksasa ini. Mereka mulai mengadu domba lewat isu-isu agama yang sensitif. Bagaimana Kiai Hasyim dan para penerus Kiai Dahlan meredam api fitnah tersebut, dan rahasia apa yang tersimpan dalam pertemuan rahasia para pimpinan kedua organisasi ini di tengah berkecamuknya revolusi? Penjajah paling takut pada satu hal, persatuan. Ketika mereka melihat dua raksasa, NU dan Muhammadiyah, mulai mengakar di hati rakyat, Belanda menyadari bahwa kekuatan fisik tak akan cukup untuk mematahkan mereka. Maka, dijalankanlah politik divide et impera, pecah belah dan kuasai. Mereka meniupkan api fitnah, membenturkan masalah kunut dan tahlil, hingga menyulut api kebencian di akar rumput. Namun, penjajah lupa
bahwa kedua organisasi ini memiliki DNA yang sama. Inilah kisah tentang bagaimana Keits Hashim Asy'ari dan para penerus Keits Ahmad Dahlan membangun benteng pertahanan bersama dari balik layar. Belanda bukan lawan yang sembarangan. Melalui saran para orientalis seperti Snauk Hurgronje, mereka mencoba memetakan kelemahan umat Islam. Mereka menyebarkan desas-desus bahwa Muhammadiyah adalah kaki tangan modernitas Barat dan NU adalah simbol keterbelakangan. Di pasar-pasar dan di masjid-masjid, kaki tangan Belanda mulai memprovokasi massa. Ketegangan sempat memuncak di tingkat bawah. Namun, Hadratus Syekh Keits Hashim Asy'ari segera mengendus bau busuk ini. Beliau tahu bahwa jika energi umat habis untuk bertengkar, masalah furuyah cabang agama, maka penjajah akan tertawa lebar. Dalam sebuah pengajian rahasia, beliau berpesan, jangan tertipu oleh siasat kufar. Mereka ingin kita saling cakar agar mereka bisa terus menguras tanah kita. Ingatlah Mas Darwis Kyai Dahlan. Beliau tidak mendirikan organisasi untuk kita jadikan alat berkelahi. Meskipun Keits Ahmad Dahlan telah tiada, estafet perjuangannya dilanjutkan oleh tokoh-tokoh seperti Keits Ibrahim dan Keits Mas Mansur. Di sisi lain, Keits Hashim Asy'ari tetap menjadi titik koordinat utama bagi kaum pesantren. Rahasia yang jarang dicatat sejarah resmi adalah adanya pertemuan-pertemuan non-formal antara pimpinan kedua organisasi ini. Dalam sebuah pertemuan rahasia di Surabaya, tokoh kedua organisasi duduk bersama. Tidak ada perdebatan tentang berapa rakaat tarawih yang benar. Mereka justru membahas tentang bagaimana menyelamatkan asitazid umat dari rampasan Belanda. Mereka berbagi intelijen tentang pergerakan serdadu musuh. Inilah pertahanan bersama yang sesungguhnya. Mereka sadar bahwa mereka adalah dua divisi dalam satu tentara Allah yang sama. Muhammadiyah bergerak di sektor pemikiran dan modernisasi. NU bergerak di sektor mobilisasi massa dan benteng akar rumput. Puncak dari pertahanan bersama ini adalah berdirinya MIAI, Majelis Islam Al-A Indonesia, pada tahun ke-1937. Ini adalah payung besar yang menyatukan organisasi-organisasi Islam, di mana NU dan Muhammadiyah menjadi pilar utamanya. Keits Hashim Asy'ari memberikan restu penuh, dan tokoh-tokoh Muhammadiyah memberikan dukungan teknis yang luar biasa. Belanda terkejut. Rencana mereka untuk melihat umat Islam saling hancur gagal total. Di dalam MIA, mereka berdiskusi sebagai saudara. Saat Kiai Hashim berbicara, tokoh Muhammadiyah mendengarkan dengan takzim. Saat tokoh Muhammadiyah mengusulkan pembaruan sistem administrasi umat, Kiai Hashim menyetujuinya. Inilah bukti bahwa cahaya yang dibawa dari Makkah oleh dua sahabat itu tidak pernah padam. Cahaya itu justru menyatu menjadi obor raksasa yang membakar nyali penjajah. Ada sebuah kisah mengharukan saat seorang tokoh Muhammadiyah berkunjung ke Tebuireng. Sang tokoh sempat ragu apakah ia harus melakukan praktik ibadah sesuai tradisi pesantren atau tetap pada caranya sendiri. Kiai Hashim yang mengetahui keraguan tamunya justru menunjukkan adab yang luar biasa. Beliau memerintahkan santrinya untuk tidak mempermasalahkan perbedaan tersebut. Hormati tamu kita. Beliau adalah representasi dari perjuangan sahabatku, Kiai Dahlan, tegas Kiai Hashim. Sebaliknya, saat tokoh NU berkunjung ke Yogyakarta, mereka disambut dengan penghormatan yang setara. Mereka saling menahan diri dari perdebatan yang merusak ukhuwah. Diplomasi adab inilah yang membuat fitnah adu domba Belanda terpental dengan sendirinya. Mereka lebih memilih mencari titik persamaan daripada menggali jurang perbedaan. Penjajah boleh mencoba segala cara, namun mereka gagal memahami satu hal, bahwa NU dan Muhammadiyah diikat oleh cinta dua pendirinya yang pernah berbagi satu kamar di Makkah. Namun, badai yang lebih besar akan datang. Jepang masuk ke Indonesia, dan ujian nyawa bener-bener terjadi. Keits Hashim Asy'ari sempat dipenjara dan disiksa oleh Jepang. Bagaimanakah reaksi keluarga besar Muhammadiyah saat mendengar sang Hadratus Syekh disakiti? Dan benarkah doa-doa dari Kauman dan Tebuireng menyatu untuk memerdekakan Indonesia pada tahun 1945? Inilah puncak dari segala doa dan air mata. Ketika kemerdekaan Indonesia yang baru seumur jagung terancam oleh kembalinya sekutu, dua kekuatan raksasa yang dibangun oleh dua sahabat ini tidak lagi bicara soal perbedaan fikih. Di bawah bayang-bayang moncong meriam, NU dan Muhammadiyah melebur dalam satu barisan perjuangan. Inilah saat di mana resolusi jihad menjadi komando suci, dan warisan dua matahari Makkah membuktikan
bahwa mereka adalah nyawa bagi kedaulatan bangsa. Akhir dari sebuah perjalanan, awal dari sebuah keabadian. Saat Jepang menduduki Indonesia, K.H. Hashim Asyari sempat dijebloskan ke penjara karena menolak melakukan seikerei menghormat ke arah matahari terbit. Tangan sang Hadratus Syekh disiksa hingga remuk. Namun beliau tetap teguh. Kabar penyiksaan ini tidak hanya menggetarkan Jombang, tapi juga sampai ke Kauman, Yogyakarta. Meskipun K.H. Ahmad Dahlan telah tiada, para penerusnya di Muhammadiyah menunjukkan solidaritas yang luar biasa. Tokoh-tokoh Muhammadiyah turut menyuarakan protes dan memberikan dukungan moral kepada keluarga besar Tebu Ireng. Mereka sadar menyakiti Kiai Hashim adalah menyakiti jantung umat Islam Indonesia. Perbedaan organisasi hanyalah baju, namun rasa sakitnya tetap dirasakan oleh satu tubuh yang sama. Inilah buah dari adab yang ditanam oleh Mas Darwis dan adik Hashim puluhan tahun sebelumnya. Puncak dari sinergi ini terjadi pada 22 Oktober 1945. Hashim Asyari mengeluarkan fatwa legendaris, Resolusi Jihad. Fatwa ini mewajibkan setiap muslim yang berada dalam radius 94 km untuk berperang membela kemerdekaan. Dampaknya luar biasa. Ribuan santri Nubarisan Hizbullah dan Sabilillah bergerak menuju Surabaya. Namun, sejarah sering melupakan bahwa di dalam barisan-barisan tempur tersebut, banyak juga pemuda-pemuda Muhammadiyah yang ikut bertempur bahu-membahu. Mereka tidak lagi bertanya, "Bagaimana cara sholatmu?" Melainkan bertanya, "Di mana posisi musuhmu?" Kiai Hashim menjadi ruh spiritual perjuangan. Sementara organisasi-organisasi lain menjadi otot-ototnya. Persahabatan dua pendiri ini akhirnya melahirkan bayi kembar yang diberi nama Kemerdekaan. Hingga akhir hayatnya, K.H. Hashim Asyari tetap mengenang Mas Darwis sebagai sosok yang paling berjasa dalam membuka cakrawala berpikirnya. Beliau membuktikan bahwa NU lahir untuk menjaga tradisi yang dicintai umat, sementara Muhammadiyah hadir untuk memastikan umat tersebut siap menghadapi masa depan. Dunia mungkin melihat mereka berbeda. Satunya identik dengan tahlilan, satunya identik dengan sekolah modern. Namun, jika kita menyelam lebih dalam ke dasar samudera sejarah, kita akan menemukan bahwa keduanya adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan. Muhammadiyah adalah logika Islam Indonesia, dan NU adalah rasa Islam Indonesia. Tanpa logika agama, akan kehilangan arah. Tanpa rasa, agama akan kehilangan jiwanya. Apa rahasia terbesar persahabatan mereka? Adab di atas ilmu. Mereka membuktikan bahwa kita bisa berbeda dalam pendapat, namun tetap satu dalam pelukan persaudaraan. Mereka tidak pernah saling mengkafirkan, tidak pernah saling menjatuhkan di depan umum, dan selalu saling mendoakan dalam keheningan malam. Jika hari ini kita masih bertengkar hanya karena urusan kunut atau jumlah rakaat, maka kita sedang mengkhianati air mata Kiai Hashim dan Kiai Dahlan saat mereka berpelukan di depan Ka'bah dulu. Mereka ingin kita kuat karena bersatu, bukan lemah karena bercerai-berai. Kediri, Yogyakarta, Jombang, dan seluruh tanah Nusantara adalah saksi bahwa cahaya dua matahari ini akan terus menyinari Indonesia hingga akhir zaman. Kisah mereka telah usai di dunia, namun warisannya terus hidup dalam setiap doa yang dipanjatkan di masjid-masjid dan pesantren. K.H. Hashim Asyari dan K.H. Ahmad Dahlan telah menunjukkan bahwa satu guru dan satu ilmu akan melahirkan satu cinta yang abadi. Terima kasih telah mengikuti seri ini. Mari kita jaga persaudaraan ini sebagaimana mereka menjaganya dengan nyawa dan air mata. Sampai jumpa di kisah berikutnya dan tonton video lainnya hanya di Jejak-Jejak Islam. Terima kasih.